Bersama saya di Edo di sini di tempat yang sangat indah. Malam ini kita kedatangan tamu yang sangat terhormat dari guru didik kita di acara Bikoret, bincang-bincang kopi sigaret di Bikoret K26. Kita langsung aja untuk menemui namanya Bapak Saleh. Selamat malam Bapak Saleh yang terhormat dari guru didik ya. Saya ingin banyak hal menanyakan satu hal yang kaitannya dengan beberapa sejarah, beberapa peradaban juga. Nah di sini tentunya saya ingin mengorek dari Pak Saleh referensi apa yang dipakai. Kita mulai dari Kabupaten Situbondo. Menurut Pak Saleh sudut pandangnya bagaimana? Kabupaten Situbondo ya. Sebetulnya saya tidak terlalu banyak gitu tahu tentang ini, hanya garis besarnya saja. Tentang asal usul kota Situbondo itu ada dua versi tuh. Ada versi Majapahit, kemudian yang kedua versi kolonialis. Oh, yang Majapahit bisa dijabarkan Pak sedikit aja untuk referensi. Kalau versi yang Majapahit itu biasanya kalau pas ada ludro gitu, biasanya ya. Sampai sekarang pewayangan gitu maksudnya. Ya, pewayangan itu versi Majapahit. Kalau yang versi kolonialis, tapi biasanya sekarang ini yang dipakai ini ternyata versi kolonialis. Kolonialis bagaimana itu Pak? Versi dari perspektif. Ada buktinya. Apa itu? Karena ada bukti sumber sejarahnya. Jadi ada 3 kan sumber sejarah itu ada 3 gitu ya. Ada benda, ada lisan gitu ya. Kemudian ada tulisan. Jadilah sebuah kisah sejarah gitu. Sedikit dibuka Pak masalah lisan dan juga tulisan bagaimana itu maksudnya? Kalau lisan itu artinya dari mulut ke mulut, langsung interaksi gitu. Iya. Kalau tulisan Pak gitu? Kalau tulisan itu artinya gini artinya contohnya gini ya, batu bertulis. Oh iya, batu ukir. Jadi bahwa di daerah itu ya berdiri sebuah kerajaan besar, itu biasanya ditulis di atas batu. Sehingga itu namanya bukti tulisan. Dan bendanya di mana? Ya di atas batu itu Apakah di Kabupaten Situbondo ini dulunya kerajaan juga Pak di sini Pak? Nah, makanya akan ada 2 versi ya. Tapi sementara ini yang dipakai itu adalah versi kolonialis. Karena sekarang. Sampai sekarang itu. Karena bukti sumber sejarahnya itu banyak. Contohnya ini bangunan-bangunan gitu ya. Seperti bangunan-bangunan yang ada di alun-alun di Besuki itu di sebelah mana, di sebelah selatannya itu contohnya. Gitu. Jadi ya, Situbondo ini juga historis juga ya Situbondo ini. Oh iya. Asal muasalnya saya mendengar sebabun nusunnya informasinya tampung ini katanya Penarukan yang terkenal Pak. Besuki bukan Situbondo. Berarti Situbondo ini sejarah yang terakhir atau bagaimana Pak? Iya kan awalnya kan kalau Situbondo itu kan bukan ini kalau yang versinya Majapahit kan dari asalnya Pangeran Situbondo gitu. Oh gitu. Iya. Memang ada ya namanya Situbondo itu ya. Pangeran Bondo mungkin. Pangeran Situbondo itu ada. Iya. Nah sekarang yang dipertanyakan oleh masyarakat yang terngiang di telinga saya itu makam Situbondo ada di mana sih sebenarnya? Ini banyak versi sama perspektif yang berbeda gitu. Iya itu Sementara ini kan yang saya tahu kemarin kan waktu hari jadi kota Situbondo itu kan kalau tidak keliru tahun 1811 Oh itu. Dan itu pun gambar bupatinya itu malah tidak ada. Kok bisa Pak? Iya, kurang tahu saya karena saya lahirnya kan tahun 1968 Saat itu peradabannya bagaimana sih Pak? Maksudnya peradabannya peradaban yang tentang masalah kulturnya, terus peradaban masalah teokrasinya, keagamaan waktu itu gimana itu? Oh iya, kalau berbicara tentang keagamaan gitu ya yang jelas. Apa memang banyak Muslim dulunya udah atau gimana? Ya jelas banyak, ya berbaur gitu mungkin.
Kalau sekarang kita melihat ke versi Majapahitnya, ya ke versi itu tadi yang saya sampaikan, dari hanya dari cerita ke cerita, gitu. dari mulut ke mulut, sampai-sampai ini seperti asal patokan itu dulu ya. Patokan, ya. Iya. Patokan dulu itu bukan patokan, itu namanya patok dulu. Patok aja gitu. Patok gitu. Kenapa harus patok gitu? Iya, karena di sana dulu tempat ini apa, para pedagang sapi gitu. Oh, gitu. Jadi banyak patok-patok sapi itu. Oh, dulu. gitu. Sehingga namanya patokan gitu. Oke, kita geser Pak ya dari Situbondo, mungkin sepintas saja ya referensi karena durasi. Mungkin kita geser ke desa yang ada di Situbondo ini, yaitu seperti Trebungan, Kayu Putih, Sekar Putih dan segala macam. Kita urut dari Sekar Putih dulu Pak. Oh, Sekar Putih do ya? Ya. Oh dan, iya. Dan kaitannya dengan Kayu Putih katanya Pak. Saya dengar seperti itu. Kalau Sekar Putih ini ya, sementara yang saya tahu dari beberapa tokoh masyarakat di sana, karena ini kaitannya dengan ini, dengan pohon apa, kayu putih itu do ya. Jadi pohonnya itu, ini pohonnya do ya. Pohonnya ada di sebelah apa, di selatan, pokoknya di utara. Yang penting pohonnya itu adalah Desa Kayu Putih gitu do. Oh gitu. Terus bunganya, karena bunganya jatuh ke sebelahnya, sehingga di sebelahnya dinamakan Desa Sekar Putih. Nah, Sekar Putih itu dinamai dari memang pohon itu atau memang dari orang sebelumnya Pak? Kalau menurut referensi atau sudut Iya, pandang sementara ini bukti sumber sejarahnya, malah saya kemarin hanya sempat tanya-tanya ke warga sana, di sini deh dulu itu ada pohon kayu putih itu. Malah sempat gini dulu kemarin dulu, ada orang yang meninggal sampai 40 orang yang meninggal dulu. Itu malah tiap hari dulu. Nah, sebab dan akibatnya apa itu? Ya kurang tahu Kalau lah. akibatnya udah kematian ya? Ya, mungkin karena ya kurang tahu dulu. Sampai 40 hari itu kemarin, malah di daerah Tribungan itu yang berdekatan dengan kayu putih itu. Ada nggak kaitannya itu Tribungan sama Sekar Putih? Yang saya tahu dari petanya itu kan dekat Pak. Ada kaitannya berkaitan nggak di seluruh desa di sini dengan satu komponen itu Pak? Iya, kalau di Tribungan do, Tribungan ya. Kalau hubungannya apa, kaitannya saya kurang tahu juga do. Kalau asal usulnya seperti Desa Tribungan gitu ya. Tribungan itu kan dari pohon tarebung ya. Kalau bahasa Maduranya itu pohon tarebung. Ada itu malah sekarang kalau mau lihat itu do. Di posisinya di pinggir jalan masih pelosok. Agak masuk ke dalam pinggir jalan di Tribungan, pas jalan ke Mangaran ke ini do, ke mana, ke timur, di utaranya di barat jalan itu. Nah, karena sekarang masih ada, bekas-bekasnya kayu Tribung itu ya. Bekas apa masih berdiri gimana Pak? Bekasnya do. Bekasnya Iya, sudah dipugar berarti. Sudah. Dipugar. Itu Tapi sudah. kan kayu putih enggak Pak ya? Masih ada ya? Kalau kayu putih juga tidak ada do, hanya tempatnya saja di sana. Oh gitu. Iya. Nah itu katanya sih dipercaya, diyakini oleh masyarakat komunal itu dulu kayu putih itu bersejarah, kan tidak hanya bersejarah tapi mitosnya juga kuat Pak. Kenapa sekarang ada informasi kok ditebang, kok bisa gitu loh Pak, dibuat apa dan kemana kan begitu informasinya. Jadi di sini Pak saya akan tanyakan gitu, untuk bagaimana potensi yang ada di situ membuat terjadi historis ya. Pemerintah desa seharusnya bagaimana sih Pak untuk melestarikan itu? Tidak harus ditebang atau gimana menurut Pak sih dari pandang pendidikan gitu? Iya, malah kemarin saya gini do ya, kan kebetulan saya kan juga guru IPS tuh ya, guru sejarah. Sejarah juga. Nah, malah saya kemarin memberi tugas kepada siswa. Tugas saya itu kemarin mencarikan nama asal usul suatu desa gitu ya. Kemudian diberikan patok gitu tuh ya di sana. Jadi di sanalah asal usul nama desa itu gitu ya. Contohnya seperti di Kayu Putih itu, di sana kemarin malah saya suruh berikan patok, tulisan di sana berupa tugu dan sebagainya, atau di Tribungan itu dibuatkan tugu gitu do ya, apa ya, tentang asal usulnya Desa Tribungan. Contohnya di Curajeru ini kan kebetulan saya dulu kan di Curajeru tuh, pindah ke Belian. Di Curajeru itu kan tempat tuh ya, jeru yang dalam, ya jurang itu yang dalam. Makanya sementara ini belum ada
mana yang dijadikan tempat historis ya, tempat bersejarah itu diberikan tanda gitu, sehingga orang itu mengenalnya kan hanya Curah Jeru, iya, tapi di mana ya? Sebuah desa gitu aja. Curah Jerunya di mana? Ikonnya di mana gitu. Ya, gitu. Ini di dekat di selatan ini tuh. Ini memang saya juga tanya ke tokoh masyarakat itu dulunya malah ya. Kalau melihat dari beberapa ratus tahun yang lalu, Olian ini kan berupa rawa-rawa tuh. Olian ini ya? Iya, rawa-rawa. Jadi pertemuannya antara air tawar dengan air laut. Betul. Itu tuh, iya. Termasuk di Talkandang ini tuh ya. Talkandang. Ya benar tidaknya saya juga tidak tahu. Karena kalau berbicara asal-usul satu daerah, Talkandang itu dari apa ya? Pohon taal apa katanya tuh ya? Iya, sama kandang mungkin tuh ya. Orang Situbondo bilang taal. gitu Iya, ya. taal itu ya. Yang bulat-bulat yang kenyal itu lah Pak ya. Nah, jadi sehingga namanya Talkandang gitu. Talkandang, taal ya gitu, Talkandang. Ada lagi mungkin referensi yang lain Pak, desa-desa yang lain. Seperti ini ada kaitannya kayaknya ya di daerah paling ini nih, paling menarik kita bahas Olian nih. Oh Olian iya, kebanyakan banyak dibicarakan bahkan mendunia. Iya betul itu. Dari mancanegara aja sudah mengakui bahwa Olian itu mistis memang. Oh iya betul itu doh. Iya. Itu gimana sih menurut sudut pandang Bapak? Apakah mitos itu memang terjadi dan diyakini atau memang sampai sekarang terjadi? Betul itu doh. Apalagi kalau berbicara tentang desa Olian tuh ya. Kaitannya dengan KK26. Wah, betul-betul heboh itu doh ya. Karena KK26 ini kan kaitannya dengan jumlah kakaknya yang 26. Iya, betul. Memang apa ya? KK26 ini unik gitu ya. Memang apa ya? Tidak ada itu. Ada di Probolinggo itu malah 48. 48 juga. Iya, Nggak boleh lebih ambil kurang juga. Iya, di Probolinggo saya Sama tidak dengan tahu sini, ya. Tapi lebih hebohnya itu 26 kakak. Iya. Kalau lebih ekstrim ya. Lebih ekstrim kalau di Desa Olian itu. Hanya sampai sekarang ini saya kemarin atau mungkin Bapak Kepala Desa sudah ini membukukan tentang asal-usul nama Desa Olian. Terus kenapa Pak kok semuanya mengatakan bahwa kalau sudah orang yang hijrah ke Olian itu katanya orang Maduranya itu oleh katanya. Oh gitu apa ya. benar itu Pak? Iya gini Saya dong. pernah mendengar referensi dari masyarakat. Kan ada beberapa versi nama Desa Olian. Yang pertama gitu loh ya. Yang pertama Olian ya. Olian itu dapat gitu. Sehingga kalau ada orang yang pindah ke Olian dari daerah yang jauh dari Kediri, dari Blitar, itu mereka ini apa do ya, rezekinya gitu do ya. Gitu. Itu terjadi Pak? Iya memang katanya gitu. Tapi pengamatan Bapak pernah itu terjadi sih Pak? Gitu, Pak. Iya ini Banyak masyarakat ngomong ini soalnya Pak. iya, karena kan ini kan versi saja do ya. Ini versi yang pertama dulu ya. Karena orang yang datang ke Olian ini kehidupannya, perekonomiannya akan lancar. Gitu. Sehingga bahasa Maduranya itu Aulian gitu. Olean. Ada lagi yang kedua tuh. Apa lagi itu Pak? Oleh-oleh. Oleh-oleh. Iya. Gitu. Sehingga agak mirip dengan Olian. Iya benar. Ya mungkin karena oleh-oleh kebetulan di Desa Olian ini kan ada pabrik gula. Betul gitu. lah. Betul. Sehingga namanya itu oleh-oleh. Ada lagi malah kemarin Bapak Kades ini menyampaikan tentang pohon pele itu tuh ya. Pohon pele ya. Iya, yang ketiga itu tuh ya, versi yang ketiga itu. Masih ada sekarang pohonnya Pak? Banyak malah itu pohon pele itu di sekitar Daerah mana itu? Balai Desa Olian ke barat itu barat, ya. pohon pele itu ada. Tetapi saya kok condong ke ini dong. Condong ke yang keempat, versi keempat itu ya. Karena di Olian ini kan berdirinya pondok pesantren pertama kali. Oh iya. Ya, yang di mana itu Pak? Yang ini kan yang di mana di Raden Darsono ini. Darsono, tuh. iya. Saya pernah dengar itu. Di sana kan malah banyak bukti sumber sejarahnya ada, bangunan-bangunannya juga ada gitu. Walaupun hanya pondasinya saja itu masih ada di sana. Saya condong ke ini tuh, yang keempat ini. Karena di sana kan banyak para aulia-aulia. Oh betul Pak. Sehingga menyebutnya ini agak mirip dengan Olian gitu tuh. Ah. Iya.
Jadi anu Pak ya, apa di antara semua desa yang banyak, kalau saya amati dari sejarah referensi dari Bapak sendiri, itu kayaknya sih yang paling banyak sejarahnya potensinya itu Olean ya. Iya, betul itu, Betul Dok. ya. Malah sekarang ini kurang tahu nanti ini mau dikembangkan lagi objek wisata Sungai Majapahit tuh. Di mana itu Pak? Ya di sekitar Di dusun apa? di dusun Olen Kerajaan. Oh, kerajaan. Ada sungai itu dari selatan Oh, itu ya. ya. Ya tidak tahu saya juga. Hanya di sana ada bukti-bukti sumber sejarahnya berupa bangunan-bangunan katanya ini kemarin. Kurang tahu nanti. Masih ada Pak ya anunya ya, peninggalan-peninggalan di Masih situ. ada patok-patoknya itu tuh. Sampai sekarang. Iya. Terus itu mau rencana untuk observasi atau bagaimana di situ Pak? Atau momentum dibangun di bagaimana untuk wisata mungkin? Iya. Dengar nggak itu Pak? Oh, iya, seharusnya ini Bapak Kepala Desa lebih tanggap. Oh, iya. Gitu dulu ya. Lebih tanggap ini dengan apa? Dengan adanya banyaknya objek wisata selain wisata religi gitu dulu ya. Betul lah. Ternyata apalagi sekarang pabrik gula Olean kan sudah berhenti do ya. Udah tutup Pak ya? Iya, sudah tutup. Nggak Jadi produksi lagi. sudah tidak produksi lagi. Yang informasinya akan dijadikan apa? Objek wisata juga. Museumnya gitu Pak. Iya, dijadikan museum. Orang kan katanya bisa jalan-jalan mengelilingi kota Olean nih, Bisa nggak mengelilingi sih desa dikelola Olean. desa itu pabrik Olean untuk dijadikan museum bisa nggak? Iya. Padahal ini urusannya kan direksi PTPN atau gimana segala macam itu ada mekanismenya kan. Bisa nggak kira-kira menurut Bapak? Seharusnya bisa itu kan. Bisa Do. ya? Iya, kan mutar-mutar di apalagi itu nantinya akan apa mengitari KK26 malah itu kan ya. Lewat di sebelah baratnya KK26 itu. Ada lagi Pak selain dari Sungai Majapahit mungkin potensi yang tersembunyi di Desa Olean ini mungkin? Mungkin ada informasi yang Bapak tampung sepintas maupun udah secara detail mungkin. Ya sementara itu do yang saya tahu Hmm. tentang Sungai Majapahit. Kurang tahu masih beberapa ahli sejarah mungkin nanti akan mendatangi itu do. Tentang apa itu Sungai Majapahit, apa memang sungainya memang dari Sungai Majapahit mungkin karena tidak tahu juga itu do ya. Sehingga namanya menjadi Sungai Majapahit. Gitu aja. Sampai sekarang masih perlu evaluasi dulu ya. Iya. Perlu di apa riset lainnya ya. Iya. Tapi yang jelas yang sekarang sudah mendunia itu KK26 do. AK26 ya. Iya. AK26 Betul kayaknya ada ekstrim itu iya. beberapa negara katanya udah tahu katanya. Oh iya itu emang iya. Dan secara langsung maksudnya bukan cara YouTube atau konten dimanapun. Iya. Itu cara langsung kunjungi ke sini katanya bener kan? Iya, memang ini di sana mistis do. Ini kemarin cucu saya do. Kejadian apa saja Pak? Cucu saya kemarin pas datang ke sana kan TK gitu do Iya. ya. Saya yang jadi jokinya ya kan ada kendaraannya. Saya antar ke sana ke KK26. Pulangnya setelah pulang 2-3 hari nangis terus malam-malam Oh do. gitu. Sampai 1 minggu lebih, 2 minggu lebih. 2 hari yang lalu do. Nangis, saya juga heran. Oh. Ya kan namanya cucu do ya. Saya datangi ke mana toko masyarakat sana. Masyarakat sana. Apa? Terus apa ya Pak? Tetua di sana, Pak RT itu, Pak RT siapa namanya? Ya, ini kan keyakinan do ya. Ya. Saya minta doanya Pak gitu. Saya dikasih air. Hmm. Herannya ya do ya, kan cucu saya nangis. Herannya begitu pas pulang ke rumah, saya kasihkan ke Cucu. iya ke cucu itu lewat buyutnya gitu ya. Itu pas kentut terus tuh. Hmm. Kentut Akhirnya terus iya. setelah kentut Sampai sekarang alhamdulillah karena Nggak keyakinan nangis lagi? nggak nangis lagi tuh. oh gitu ya. Mistis memang ini tuh. Petunjuk itu dari mana Pak? Kok bisa kok harus minta air ke ini, ke ini? Petunjuk dari mana Pak? Apa Iya, dari masyarakat sih kita? iya. Atau warga sana Pak? Biasanya kan masyarakat seperti itu tuh. Kalau ada orang yang sakit gitu kadang-kadang nangis kemana itu ya, atau sakit perut gitu kan. Memang biasanya orang-orang mengarahkan ke, "Boh, itu tadi kemana?" gitu. Apa istilahnya kalau Maduranya breed gitu tuh Iya. ya. Minta ke orang yang punya apa pekarangan itu biasanya gitu. Yang punya minta- babatan mungkin ya, gitu, seperti yang itu punya dulunya. babatan gitu tuh. Ini saya mau tanya terakhir nih Pak ya. Desa Olean dulunya ini memang desa perkampungan atau memang di sini kerajaan? Artinya kerajaan yang memang sudah menyebar, kerajaan Situbondo ada di sini juga. Menurut sampean referensi gimana sih yang ditangkap dari masyarakat? Kalau Dulu menurut kerajaan saya atau enggak? ini kan atau memang ulama atau gimana? iya karena saya condong ke Aulia itu tadi tuh. Nama desa Olian itu ya saya condong ke Aulia.
Aulia itu kan para alim ulama ya, Ah. para tokoh agama gitu ya. Karena di sini kan ada pondok pesantren dulu, Ah. malah pondok pesantren yang paling tua di Oh gitu. Kabupaten Situbondo. Kabupaten Situbondo paling paling tua. Paling tua itu do di Wali Songo itu. daerah Dusun Kandang gimana? Di Wali Songo, di Olian ini, di Olian Selatan, Olian Utara ini, Olian masuk Utara, Olian Utara ya. Di selatannya Pasar ini kan ada ini apa, ada makam itu. Oh iya, betul ya, saya tahu. Di makam itu kan ada makamnya Raden Darsono, kemudian bukti-bukti sumber sejarah lainnya. Di sana itu ada pondasi-pondasinya, bekas-bekas pondok pesantren ternyata itu di sana. Ini di Olian itu. Sementara itu dulu yang saya tahu. Ini secara akumulasi semua hasil pembicaraannya dengan Bapak Saleh ini selaku pendidik di. Oh, ada lagi do. Apa lagi Pak? Ini dengan Pangeran Tunggul Angin itu do ya. Tunggulangin ya. Iya, Saya iya. pernah dengar juga itu. Nah Tunggulangin sekarang terkenal keramat ya. Iya. Banyak orang yang juga di sana gitu. Iya. Apa sih Pak? Karena yang Bapak tahu? Pangeran Tunggul Angin, informasi dari tokoh masyarakat sana. Ini malah ada hubungannya dengan KK26 katanya. Oh, ada ikatan erat itu. Iya, ada ikatan mungkin. Sejarahnya begitu. Jadi Pangeran Tunggul Angin ini kan penyebar, ya, menyebarkan agama Islam. Pembabat Olian maksudnya? Bukan, mereka itu menyebarkan agama Islam Ah, dari wilayah lain, kemudian mereka itu menetapnya di daerah Olian itu, di situ. berdekatan dengan KK26 itu. Itu yang sementara diketahui oleh Pak Saleh. Sementara yang saya tahu seperti itu. Jadi akumulasinya Pak, menurut Bapak selaku pendidik dan di bidang sejarah, ini apa sih kepada semua teman-teman Bikoret dan juga semua pemirsa yang ada di channel ini, YouTube ini, mungkin ada pesan. Apakah pesan moralnya Bapak terhadap sejarah ini? Jangan lupakan sejarah mungkin, dan gimana? Oke. Coba silakan Bapak. Gini aja dulu sebetulnya ada ini ya. Kamu jangan merasa bangsa yang besar gitu. Oh ya. Tuh, jangan merasa bangsa yang besar apabila belum mengenal sejarah bangsanya. Oh siapa itu? Begitu aja. Kadang-kadang kan orang tahu Indonesia itu, tapi kamu belum tahu sejarah bangsanya. Jangan dulu harus tahu sejarah bangsanya gitu tuh. Hanya dari buku mungkin Iya. belum cukup gitu maksudnya Pak. Iya, ya? belum Harus cukup. cari referensi luar lagi. gitu. Iya, Lain-lain harus gitu. Oke. membuktikan dan membuktikan gitu. Oke, Bapak Saleh, saya terima kasih banyak atas waktunya menceritakan segala, walaupun sepintas-sepintas, namun ada waktu nanti kita berbincang lagi di Bikoret K26 ini. Tentunya saya terima kasih banyak terhadap Bapak Saleh yang sudah meluangkan waktu dan juga bersedianya untuk Bikoret. Baiklah, di sini pemirsa Bikoret dan juga channel itu jangan lupa like dan subscribernya ya, subscriber bukan subscriber kalau saya begitu. Nah, jadi terima kasih banyak atas perhatiannya dan Edo di sini Bikoret K26. Selamat menikmati dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikoret K26.